Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel saya, channel pendidikan. Kali ini kita akan bahas materi pelajaran bahasa Arab. Selengkapnya, mari ikuti penjelasan berikut. Materi bahasa Arab kali ini berjudul An-Nuzhah, artinya piknik atau dharma wisata. Materi ini dibuka dengan sebuah dialog antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki bertanya, "Kaifa qadaitil utlah?" Bagaimana kamu mengisi liburanmu? "Rohaltu ila syati'il bahri." Aku berwisata ke pantai. Dalam dialog tersebut ada tulisan yang dilingkari warna merah. Ada yang tahu itu apa? Ya, betul. Jawabannya adalah dhamir. Nah, selanjutnya, apa itu dhamir? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Sebelum ke penjelasan, perhatikan, lalu dengarkan, kemudian tirukan kosakata yang akan dibacakan berikut. Hadiqatul hayawanat, artinya kebun binatang. Al-ma'badu Prambanan, artinya candi Prambanan. Al-ma'badu Borobudur, artinya candi Borobudur. Al-hadiqatul Madinah, artinya taman kota. Al-masbahu, artinya kolam renang. Al-jabalu Barumu, artinya gunung Bromo. Syati'ul bahri, artinya pantai. Al-gharu, artinya goa. Kharijul biladi, artinya luar negeri. Al-masjidul istiqlal, artinya masjid istiqlal. Al-makkatul mukarramah, artinya Makkah al-mukarramah. Asyalalu, artinya air terjun. Perhatikan dan dengarkan lalu tirukan. Ini adalah tabel fi'il atau kata kerja yang berkaitan dengan materi an-nuzhah. Masya artinya berjalan. Rohala artinya berwisata. Dhahaba artinya pergi. Ghasala artinya mandi. Rokiba artinya menaiki. Nadhara artinya melihat. Masaha artinya menyeka. La'iba artinya bermain. Ma'ajmala artinya alangkah indah. Surtu aku berkunjung. Jaddi artinya kakekku. Selanjutnya, yaqra wandur at-taraqib at-taliyah. Baca dan perhatikan struktur kalimat berikut. Kita lihat di dalam tabel ada 3 buah tabel. Kita bahas untuk tabel yang pertama, baris pertama dulu. Di situ ada lafal ana dilanjutkan dengan lafal qadaitu dilanjutkan dengan lafal al-utlah bil baiti jaddi. Jika dirangkaikan menjadi ana qadaitul utlata fil baitil jaddi. Ulangi, ana qadaitul utlata fil baiti jaddi. Kita terjemahkan satu persatu dulu. Ana artinya aku laki-laki atau aku perempuan. Qada artinya mengisi, qadaitu artinya mengisi. Al-utlata artinya liburan. Fi artinya di. Al-baiti artinya rumah. Jadi artinya kakekku. Dengan melihat kosakata ini kita bisa rangkaikan
Terjemahan dari kalimat ini adalah aku laki-laki bisa atau aku perempuan mengisi liburan di rumah kakekku. Dengan melihat maknanya, maka kita bisa menentukan kedudukan dari tiap-tiap lafal dalam struktur sebuah kalimat. Ana itu berkedudukan sebagai fa'il atau subjek atau pelaku. Kemudian qadha itu berfungsi sebagai fi'il atau predikat atau kata kerja. Sementara tu itu adalah dhamir. Nah, ini adalah dhamir muttasil, artinya bersambung. Dhamir yang bisa disambungkan. Dhamir itu apa? Dhamir itu kata ganti. Nah, tu ini adalah kata ganti dari lafal ana, kata ganti dari lafal ana. Sementara al-utlata adalah maf'ul bih atau objek. Kita lihat tabel yang dilingkari. Kolom yang dilingkari warna merah tersebut itu ada fi'il yang disertai atau disambungkan dengan dhamir. Nah, bisa dilihat di situ ada perbedaan-perbedaan ataupun perubahan-perubahan sesuai dengan fa'ilnya. Nah, ini yang pertama adalah ana. Ana artinya aku laki-laki. Nah, dhamirnya adalah tu. Kemudian anta adalah ta. Jadi qadoi, qadha kalau disambung dengan dhamir ta menjadi qadaita. Kemudian anti qadaiti. Ya, kemudian huwa atau dia laki-laki itu fi'ilnya kalau disambungkan dengan dhamir muttasil itu tetap ya. Jadi tidak ada perubahan, tidak dirubah, tidak ditambahi apapun. Tetap karena ini menyimpan dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan. Kemudian huwa itu bisa diganti dengan nama seorang yang laki-laki ya. Bisa di sini adalah Farhan. Nah, contohnya kalau disambungkan berarti Farhan qadha al-utlah fil baiti jaddi. Nah, selanjutnya hiya, dia perempuan itu fi'ilnya kalau disambungkan dengan dhamirnya yaitu ta sukun ya. Sehingga qadha itu kalau disambungkan dengan dhamirnya berbunyi qadot. Nah, hiya itu bisa diganti dengan nama seorang perempuan. Contohnya di sini adalah Hindun. Kalau disambungkan Hindun qadot al-utlati fil al-utlata. Ulangi, Hindun qadot al-utlata fil baiti jaddi. Selanjutnya nahnu ya. Fa'ilnya nahnu artinya kita. Itu dhamirnya adalah na. Kalau disambungkan qadha disambungkan berbunyi menjadi qadaina. Ada catatan di sini di fa'il yang ana pada fi'il yang disambungkan dengan dhamirnya yaitu qadha itu terdiri dari lafal qadha dan tu. Sehingga kalau mau disambungkan ya, dengan dhamirnya itu ada aturannya. Yang pertama adalah disukun huruf akhirnya. Nah, karena huruf akhir ini berupa alif layin yang mabni sukun, artinya mabni sukun itu sudah asalnya
memang sudah sukun ya. Yang alif lain ini merupakan perubahan dari ya, ataupun asalnya berupa ya. Ini alif ini walaupun tidak diharokati itu sudah membawa harokat sukun, sehingga kalau lafal qadha disambungkan dengan dhamir tu ya, akan menjadi qadha itu. Nah, jadi ini alifnya ini itu berubah lagi ke asalnya, yaitu ya. Ini yang alif lain itu adalah pergantian pada lafal qadha itu adalah berubah ya, asalnya adalah ya, jadi qadha ya. Nah, sehingga ketika disambungkan dengan dhamir muttasil tu itu akan kembali lagi ke asalnya, yaitu ya, sehingga ya di sini yang disukun, bunyi qadha itu. Nah, sekarang pada fa'il yang hiya, di situ adalah qadha. Nah, caranya atau qadha ini terdiri dari lafal qadha dan ta disukun. Kenapa bisa menjadi qadha? Nah, itu karena ini akan digabungkan ya dengan dhamir ta. Caranya bagaimana? Huruf akhirnya ya disukun ya, karena ini alif lain jadi sudah tidak perlu disukun karena dia asalnya sudah membawa sukun, sehingga menjadi qadha. Nah, di situ ada alif lain ya yang hakikatnya adalah mati, sehingga ini belum bisa belum jadi ya menjadi sebuah lafal ataupun jumlah yang sempurna, sehingga ini harus ada perubahan lagi, yaitu dibuang. Alif lain itu dibuang karena ada dua sukun, yaitu sukun yang pertama bawaan dari alif lain dan sukun yang kedua adalah dari ta, sehingga alif lain sukun ini harus dibuang, sehingga lafal qadha itu menjadi qadha. Nah, syarat ini berlaku untuk fi'il mu'tal akhir atau kata kerja yang huruf akhirnya berupa huruf alif, wawu atau ya, seperti pada lafal qadha. Nah, ini berupa alif. Jadi harus ada yang dibuang. Nah, alif lain itu hakikatnya membawa sukun. Nah, kalau ada lafal yang jajar ada dua sukun, sehingga satunya karena ini berupa huruf ilat ya, namanya huruf ilat alif wawu ya, itu berupa huruf ilat bertemu dengan huruf shahih yang berharokat sukun, maka huruf ilatnya ini yang berharokat sukun itu harus dibuang, sehingga lafal qadha itu menjadi qadha. Selanjutnya perhatikan tabel yang kedua dan ketiga di kolom yang tengah. Itu ada lafal rohaltu, rohalta, rohalti, rohala, rohalat, rohalna. Terus kemudian yang di ketiga ada dhahabtu, dhahabta, dhahabti, dhahaba, dhahabat, dhahabna. Ini pola-pola yang ada pada fi'il yang fi'il mati, ini fi'il mati yang bersambung dengan dhamir. Nah, ada catatan, yaitu dicontohkan pada lafal anta ya. Di sini anta ada fi'ilnya yang disambungkan dengan dhamirnya, yaitu dhamir ta, itu rohalat. Nah, rohalta ya, ulangi rohalta, anta itu rohalta.
Rohalta itu terdiri dari fi'il rohala ditambah ta. Nah, untuk menyambungkan, jadi yang terakhir hurufnya yaitu lam itu harus disukun sehingga berubah menjadi rohalta ya. Nah, ini rohalta asalnya dari rohala ditambah dengan dhamir ta. Nah, untuk disambungkan maka harus disukun lamnya, huruf akhirnya, jadi rohalta. Kemudian untuk hiya, nah untuk hiya di sini itu adalah rohalat. Nah, rohalat ini terdiri dari rohala dan ta. Nah, sehingga kalau disambungkan itu tetap di fathah, tidak disukun dan tidak dibuang karena fi'ilnya adalah shahih. Artinya shahih berarti akhirnya itu tidak berubah huruf alif, wawu dan ya. Nah, sehingga lafal rohalat ditambah ta itu tetap menjadi rohalat. Jadi kalau yang di fi'il mu'tal tadi kan, nah itu ada yang dibuang. Nah, karena ini adalah alif. Kalau di sini itu lamnya nggak dibuang karena lam itu bukan alif, wawu atau ya atau huruf milah. Nah, sehingga hiya pada dhamir hiya ya, itu kalau fi'ilnya disambungkan dengan kata gantinya yaitu ta sukun itu tetap hanya ditambahkan saja taknya, tak sukunnya, jadi rohalat, tidak dibuang ya. Selanjutnya, hubungkanlah antara kalimat dan gambar yang sesuai. Oke, baiklah, kita latihan ya. Soal di sini ada kalimat dan gambar-gambar. Nah, ini disuruh menghubungkan. Yo, yang nomor 1, apa jawabannya? Dhahabtu ilal ma'badi Borobudur ma'a usroti. Artinya apa? Dhahabtu, dhahaba artinya pergi. Itu tadi dhamir mengganti dari ana, berarti aku ya. Dhahabtu aku pergi ilal ma'badi Borobudur. Ila itu ke ma'badi Borobudur apa? Candi Borobudur ma'a bersama usroti keluargaku. Jadi artinya aku pergi ke Candi Borobudur bersama keluargaku. Mana yang gambarnya tepat? Ya, ini. Yang kedua, Zahaba Umaru ila hadiqatil madinati masyan. Zahaba artinya apa tadi? Artinya pergi. Umaru ini nama orang yaitu Umar. Nah, Umar ini adalah pengganti dari huwa ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa huwa itu bisa diganti dengan nama orang, sehingga fi'ilnya ya itu tetap tidak ada perubahan. Zahaba Umaru ila. Umar pergi ila ke hadiqatil madinati, itu adalah taman kota, masyan berjalan kaki. Jadi Umar pergi ke taman kota berjalan kaki. Mana yang tepat? Ya, ini taman kota. Selanjutnya nomor 3, rohaltu ila hadiqatil hayawanat. Rohaltu itu artinya rohala ya. Tadi rohala artinya adalah berwisata. Ya, berwisata. Tu itu dhamir pengganti ana, jadi aku. Rohaltu berarti aku berwisata ila ke hadiqatil hayawanat, kebun binatang. Berarti artinya adalah aku berwisata ke kebun binatang. Mana yang gambarnya pas? Ya, yang ini yang atas ya. Ini ada gambar hewannya. Selanjutnya nomor 4.
Sabaha Farhanu ma'a zulama'ihi fil masbahi. Sabaha artinya menyeka ya, menyeka. Farhanu artinya Farhan ya, nama orang. Ini tadi sama dengan yang nomor 2 ya. Sabaha itu kalau huwa Farhanu itu kata ganti dari huwa ya, bisa diganti dengan nama orang huwa, maka domirnya itu tersimpan, huwanya itu di sini tersimpan, jadi tidak ada tambahan tu, ti atau tak ya, jadi tetap pada asalnya. Manga zulamahi, manga itu bersama, zulamaihi itu rekan-rekannya atau sahabat-sahabatnya atau teman-temannya, fil masbahi di kolam renang. Coba kalau kita lihat ya, sabaha Farhanu ma'a zulamai fil masbahi, berarti artinya siapa tadi menyeka, bisa mandi, bermain air lah, bisa. Farhan bermain air bersama teman-temannya di kolam renang. Mana yang pas gambarnya? Ini ya. Terus nomor 5, rohalat Aisyah ila Bandung bil qitori. Rohalat tadi, rohala itu disambungkan dengan domir tak ya, tak yang ini ya, tak mati itu berarti apa? Ya, domir pengganti dari domir hiya, rohalat. Hiya itu bisa diganti dengan Aisyah ya. Aisyah itu kan tadi dia perempuan. Hiya bisa diganti dengan nama seorang perempuan. Jadi fi'il dan domirnya adalah rohalat. Rohalat Aisyah berwisata ila Bandung, ke Bandung bil qitori dengan kereta. Nah, berarti ini coba ya, ini. Selanjutnya yang nomor 6, ghasaltu fi syalali ma'a ahi. Ghasaltu artinya ghasala, dari kata ghasala disambung dengan domir mutasil tu, berarti ghasala artinya mandi, tu itu artinya aku, berarti aku mandi. Fi syalali tadi apa ya? Fi'ilnya di syalali itu artinya air terjun. Nah, ahi bersama saudara laki-lakiku. Mana yang air terjun? Coba kita lihat timnya ini. Kemudian nomor 7, rokib tu. Rokib itu asalnya dari rokiba dan tu. Rokiba artinya naik, tu itu aku, berarti aku naik. Al-hasonu ya. Al-hasonu ilal jabali burmu. Rokib tu, aku naik al-hasonu Al-hasonu itu adalah kuda ya. Aku naik kuda ilal jabali burmu, ke Jabali Burmu. Burmu itu gunung Bromo ya. Mana yang ada gambar kudanya? Ya, ini. Selanjutnya, qada Faridu al-udlata fil Makkatil Mukarramah. Qada itu artinya menghabiskan, tadi ya, menghabiskan atau mengisi bisa. Farid artinya farid. Nah, Faridu itu artinya farid. Farid itu berarti huwa ya, tadi bisa diganti dengan huwa, maka fi'ilnya itu domirnya tersimpan di sini, domir huwa itu qada, sehingga ini tidak ditambah apapun. Qada Faridu, Farid menghabiskan atau mengisi al-udlata liburan fil Makkatil Mukarramah, di Mekah al-Mukarramah. Mana yang pas ya, ini. Kemudian selanjutnya nomor 9, la'iba ahi fi hadiqatil hayawanati bitoiri. La'iba itu bermain, ahi itu saudara laki-lakiku, fi di hadiqatil hayawanat, di kebun binatang, bitoiri kapal-kapalan ya. Coba berarti kalau disambungkan saudaraku ya, saudaraku ini berarti huwa ya, sehingga saudara laki-laki sih, ahi itu saudara laki-laki itu berarti huwa. Di sini
fi'ilnya berarti tidak ditambahi apapun, tetap la'iba misalnya, karena di sini menyimpan dhamir huwa la'iba. Saudara laki-laki bermain kapal-kapalan di kebun binatang. Mana yang bermain kapal-kapalan? Ini ya. Ya, betul. Selanjutnya nomor 10. La'ibtul ma'a fi syati'il bahri ma'a zulama'i. La'iba, dari la'ib itu berasal dari kata la'iba dan tu. La'iba itu bermain, tu itu aku. Kata ganti atau dhamir dari anak. La'ibtu, saya bermain atau aku bermain, al-ma'a, air, saya bermain air, fi syati'il bahri, apa? Di syatil bahri, pantai. Di pantai ma'a zumalai, bersama zumalai itu teman-temanku. Aku bermain air di pantai bersama teman-teman. Mana yang gambar pantai? Ya, ini ya. Demikian tadi penjelasan singkat materi bahasa Arab tema An-Nushah. Semoga kalian dapat memahami baik mufradat maupun tarkib ataupun struktur kalimat yang terdapat pada materi tersebut. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.